Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kali ini saya akan mengomentari satu ceramah dari Khabib yang namanya tidak begitu terkenal. Entah Khabib ini masih hidup atau sudah meninggal, saya tidak tahu. Khabib ini bernama Khabib Muhdhar Ahmad Assegaf yang mengatakan bahwa ternyata ada doa minum kopi yang langsung diberikan oleh Rasulullah kepada salah seorang yang soleh. Padahal zaman Rasulullah ya belum ada kopi. Nah, ini saya tertarik untuk mengomentari dan mengkritisi dari ceramah Khabib ini. Di samping saya mengomentari dan mengkritisi apa yang menjadi pembahasan dalam ceramah Khabib ini, akan saya kuatkan dengan satu redaksi yang termaktub di dalam kitab Ba'alawi, yaitu kitab Tadhkirun Nas, yang membahas terkait apa yang dibahas oleh Khabib ini. Nah, penonton yang penasaran, kita langsung tampilkan cuplikan ceramah dari Khabib Muhdhar Ahmad Assegaf. Penonton bisa simak video yang akan tayang berikut ini. Ada sebuah cerita yang menarik kaitannya dengan minum kopi yang kami kutip dalam sebuah kitab, yaitu Hikayatus Salihin, cerita orang-orang yang saleh, yaitu riwayat yang diriwayatkan berkesinambungan dari Sayyid Khalil An-Nahlawi. Beliau meriwayatkan dari gurunya yaitu Sayyid Sulaiman Ammarah qaddasallahu sirrahu, di mana riwayat ini beliau kutip dari seorang yang saleh, hamba Allah yang saleh. Beliau tinggal di negeri Maroko sana. Ini orang saleh ini di Maroko, sebagaimana dikutip oleh Sayyid An-Nahlawi tentang cerita tentang kopi ini. Ini orang saleh ini seringkali bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Pertemuannya bukan hanya lewat mimpi, tapi ternyata pertemuannya yaitu secara yaqadhah, kasat mata, dengan mata terjaga melihat baginda Nabi SAW. Yang semacam ini tidak dilalui kecuali orang-orang yang dipilih dapat anugerah khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika rekan-rekan sekalian hadirin, para pecinta baginda Nabi Muhammad SAW, ketika berjaga dengan baginda Nabi SAW, ternyata orang saleh itu mengatakannya kepada baginda Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ini asrabul kahwa." Wahai baginda Nabi, kebiasaanku adalah aku seringkali menikmati minuman kopi ini. Lalu apa hadirin? Ternyata mendapat sambutan positif dari baginda Nabi SAW. Baginda Nabi SAW menjawab perkataan daripada apa yang disampaikan orang soleh itu kepada baginda Nabi SAW. Beliau mengatakan "Hai umatku, hai fulan bin fulan, hendaknya ketika engkau meminum kopi jangan lupa untuk membaca doa berikut ini." Inilah doa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW kepada orang yang soleh, yang gemar dalam kehidupannya untuk menikmati kopi. Apa kata beliau? "Allahumma ij'alha nuran li basari wa afiatan li badani wa shifaan li qalbi wa dawaan li kulli da ya qawi ya matin." Itulah doa minum kopi yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW kepadanya. Kami ulangi redaksi itu. Allahumma ij'alha nuran li basari. Ya Allah, jadikanlah kopi ini minuman yang menjadi cahaya untuk mata hatiku. Wa afiatan li badani, dan jadikanlah sebagai afiah untuk tubuhku. Wa shifaan li qalbi, dan jadikanlah obat untuk hatiku, penawar hatiku. Wa dawaan li kulli da, dan jadikanlah kopi ini sebagai obat segala penyakit yang menimpaku. Lalu beliau baginda Nabi SAW mengajarkan, setelah baca doa itu sebelum minum, lalu ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim, baru dinikmati kopi tersebut. Apa kata baginda Nabi SAW? Beliau mengatakan, "Tastaghfiru lakal malaikah madama ta'mul qahfa fi famik." Yaitu malaikat akan memintakan ampun kepadanya, memohonkan istighfar untuknya si peminum kopi, selama aroma kopi itu masih ada di mulut hamba seorang yang menikmati kopi tersebut.
Makanya hadirin para pecinta baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beruntung, sungguh mulia, sungguh bahagia para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menghiasi hidupnya dengan menikmati secangkir kopi. Bukan hanya kelezatan, bukan hanya manfaat daripada minum kopi yang kita lihat dari manfaat secara lahir, tapi sirnya yang sangat luar biasa. Dari video yang baru saja kita saksikan, Habib Muhdhar Ahmad Assekaf itu mengisahkan bahwa diriwayatkan ada orang yang saleh. Orang saleh ini sudah terbiasa jumpa dengan Rasulullah, baik dalam kondisi mimpi ataupun dalam kondisi nyata atau yaqodoh. Dan ini sudah tidak barang aneh lagi ketika yang mengisahkan Habib, karena Habib ini begitu suka mengisahkan orang-orangnya atau orang-orang yang sepemahaman dengannya, sealiran tasawufnya dengan Ba'alawi. Ini sudah terbiasa ketemu Rasulullah dalam kondisi terjaga, ya padahal Rasulullah sudah wafat. Ini hanya akal-akalan semata untuk membranding dirinya agar terkesan orang tersebut punya kedekatan khusus dengan Rasulullah. Dan cerita-cerita semacam ini tidak asing ketika kita jumpai dalam kitab-kitab Ba'alawi ataupun kitab-kitab tasawuf. Padahal kebenarannya tidak bisa kita buktikan apakah benar-benar orang tersebut jumpa dengan Rasulullah atau tidak. Nah, yang disampaikan oleh Habib Muhdhar Ahmad Assekaf yang pengen saya garis bawahi adalah ada doa minum kopi yang Rasulullah berikan kepada orang soleh tersebut. Ternyata doa minum kopi ya ada dari orang-orang Ba'alawi yang katanya dari Rasulullah. Doanya seperti yang tadi disampaikan oleh penceramah tadi, yaitu Allahumma j'alha nuron li basori wa afiyatan li badani wa shifaan li qalbi wa dawaan li kulli da'in ya qawiyyu ya matin. Artinya, ya Allah, jadikanlah kopi ini minuman yang menjadi cahaya untuk mata hatiku, afiat untuk tubuhku, penawar atau kesembuhan untuk hatiku, obat untuk menawar hatiku, dan jadikanlah kopi ini sebagai obat segala penyakit yang menimpaku. Doa ini ya artinya baik, tidak menyimpang, karena apapun medianya, ketika kita mengharap kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini tidak menjadi persoalan. Nah, yang menjadi persoalan saya adalah ketika doa ini disebutkan sebagai doa yang langsung diberikan Rasulullah kepada orang soleh. Sementara ini berarti bisa disebut hadis kalau menurut orang-orang Ba'alawi. Padahal secara ilmu hadis tidak boleh ketika Rasulullah sudah wafat kemudian ada makalah-makalah atau kalimat-kalimat yang dinisbatkan kepada Rasulullah dan katanya itu Rasulullah yang bersabda sehingga disebut hadis. Maka secara ilmu hadis itu tidak boleh disebut hadis. Jika memang ini doa karangan manusia, ya jujur saja ini doa karangan manusia. Toh artinya tidak menyimpang dari akidah kita. Yang menjadi persoalan adalah ketika agama sudah dinodai oleh tangan-tangan kotor. Bukan hadis, tapi disebut hadis. Bukan sabda Rasulullah, tapi disebut sebagai sabda Rasulullah. Nah, ini yang menjadi masalah. Kalau doa ini adalah doa bikinan dari ulama atau doa bikinan dari orang soleh dan tidak dinisbatkan kepada Rasulullah, no problem, tidak masalah. Yang sangat saya tidak senangi adalah ketika doa ini disebutkan sebagai pemberian langsung dari Rasulullah kepada orang soleh. Dan ketika saya telusuri ya tidak ada penjelasan yang menjelaskan bahwa Rasulullah memberikan doa minum kopi dengan wujud doa seperti tadi yang saya baca. Nah, ini namanya agama sudah dikotori oleh tangan-tangan kotor. Sehingga tak heran ketika terkadang ajaran Islam itu menjadi aneh. Padahal sejatinya ajaran Islam itu indah. Ajaran Islam itu sejalan dengan nalar waras. Kok kemudian ajaran Islam menjadi aneh? Ya sudah dicampur oleh tangan-tangan kotor yang menisbatkan bahwa itu katanya sabda Nabi. Lah ini bahaya ya semacam itu.
Maka saya tak henti-hentinya terus menggali kajian-kajian orang-orang Ba'alawi. Sejauh mana orang-orang Ba'alawi dalam memberikan ceramah dari panggung ke panggung, ternyata cukup keteter juga untuk meladeni dongeng-dongeng khurafat orang-orang Ba'alawi. Karena memang kalau kita telusuri di sosmed-sosmed, ceramah-ceramah Khabib ini seringkali memakai sebuah pembahasan yang dhaif atau pembahasan yang tidak masyhur atau dengan hadis-hadis maudhu, bahkan seperti doa ini, doa yang dinisbatkan ke Rasulullah saja tidak ada sumbernya sama sekali. Wong ini kan katanya sebuah pengalaman spiritual. Pengalaman spiritual semacam ini ya tidak bisa digugu. Artinya dipercayai ya monggo, tidak dipercayai ya saya kira lebih baik. Karena saya tidak yakin ketika ini benar-benar doa, minum kopi yang kemudian Rasulullah langsung memberikannya. Karena apa? Ya karena kopi itu kan populer di abad ke-9 Hijriah atau di abad 15 Hijriah dan dipopulerkan oleh orang-orang Yaman. Jadi dulu orang-orang Yaman itu kalau mau beribadah, mau melek kan, itu didoping dengan kopi sehingga betah melek. Ya itu baik, sebuah sarana, ketika sarana itu menjadikan orang bersemangat dalam beribadah, maka sarana itu menimbulkan atau sarana itu dinilai sebagai sebuah kebaikan. Nggak masalah sebenarnya, yang menjadi masalah itu seringkali memalsukan yang bukan hadis tapi disebut hadis. Nah, yang tadi disampaikan oleh Khabib Muhdhar Ahmad Assegaf ada sambungannya setelah Rasulullah memberikan doa minum kopi, kemudian Rasulullah kan bersabda bahwa barang siapa yang meminum kopi dan masih ada sisa aroma kopi di mulutnya, maka para malaikat memohonkan ampunan kepada orang tersebut. Ini tidak ada sumbernya sama sekali. Dan dalam kitab Ba'alawi, keterangan semacam ini ada dalam kitab Tadhkirun Nas, khususnya di halaman 118 hingga 119, itu dikategorikan sebagai hadis. Nah ini kan sangat bermasalah. Sementara ketika kita kaji dalam kitab-kitab hadis, tidak ada satupun ulama hadis yang menganggap bahwa itu hadis. Karena itu dihasilkan dari pengalaman spiritual. Bisa jadi ya bukan Rasulullah, tapi ngaku-ngaku sebagai Rasulullah, dan itu dipercayai. Bisa jadi yang memberikan kata-kata tersebut adalah iblis, kemudian diyakini sebagai Rasulullah, ya kita tidak tahu juga. Maka tidak boleh semenjak Rasulullah wafat, kemudian kok ada ulama dari hasil pengalaman spiritualnya, kemudian katanya diberi hadis secara langsung oleh Rasulullah, dan itu disebut sebagai hadis. Itu tidak boleh, karena Rasulullah sudah wafat. Dalam kitab Tadhkirun Nas, apa yang disampaikan oleh Khabib Muhdhar Ahmad Assegaf pun ada keterangannya. Saya tampilkan redaksinya di layar, sehingga penonton bisa ikut menyimaknya, dan sebagai bukti bahwa ternyata kitab Ba'alawi pun suka memproduksi dongeng-dongeng palsu, dan itu dinisbatkan sebagai hadis Rasulullah. Saya baca redaksinya. Wa dzakara radhiyallahu anhu an syaihihi al-habibi Abi Bakr bin Abdillahil At-Tasi annahu qala kana sayyidu Ahmad bin Ali Bahril Qadimi yajtami'u bin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah uridu an asma'a anka hadisan bila wasitatin faqala lahu sallallahu alaihi wasallam Wahaddisuka bisalasati ahadisa al-awalu mazalarihu kohwatil bunni fi famil insani tastaghfiru lahul malaikah. Asani manitahoda sabhatan liyadkurullaha biha kutiba minadzakirinallaha kasiro indakaru biha awlam yadkur. Asalisu man waqafa baina yadi waliyillahi hayyin aw mayyitin faka'annama abadallaha fi zawazal ardi hatta takoto'a irban irba. Artinya apa? Artinya bahwa telah diriwayatkan
disebutkan dari gurunya Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Atos bahwasanya ia berkata, Sayyid Ahmad bin Ali Bahar Al-Qatimi pernah berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ia berkata, wahai Rasulullah, aku ingin mendengar hadis darimu tanpa perantara. Nah, ini si Sayyid Ahmad bin Ali Bahar Al-Qatimi ini katanya ketemu Rasulullah secara yaqadhah, secara langsung, kemudian minta diberi hadis Rasulullah tanpa perantara. Sehingga Rasulullah itu bersabda memberi 3 hadis kepada Sayyid Ahmad bin Ali Bahar Al-Qatimi. Hadis yang pertama, hadis yang artinya selama aroma biji kopi masih berada di mulut seseorang, maka para malaikat akan memohonkan ampunan baginya. Ini disebut hadis dalam kitab Ba'alawi, sebuah pengalaman spiritual yang belum tentu ia benar, itu katanya disebut hadis. Barang siapa yang meminum kopi, kemudian aroma kopi masih melekat di dalam mulutnya, maka para malaikat memohonkan ampunan kepada orang tersebut. Apa hubungannya kopi, apa hubungannya aroma kopi, sehingga sampai kemudian malaikat memohonkan ampunan kepada orang tersebut. Sementara para peminum kopi ini tidak hanya ahli ibadah saja. Mereka yang suka menenggak minuman keras juga hobi banget minum kopi. Mereka yang main domino, remi, judi itu juga tak jarang sambil didoping dengan kopi. Dan di tempat-tempat pertemuan manapun, kopi ini menjadi sajian yang sudah sangat umum. Kalau begitu, para penikmat kopi ya selalu dimintakan ampun oleh para malaikat. Lah ini kan tidak masuk akal. Jadi kitab Ba'alawi ini seringkali membuat tulisan yang itu karangan sendiri, tapi berani-berani menisbatkan bahwa itu disebut sebagai hadis Rasulullah. Nah ini namanya memalsukan, menodai agama. Bukan hadis disebut hadis. Lagian nggak masuk akal. Barang siapa yang meminum kopi, kemudian aroma kopi masih tersisa di dalam mulut, maka para malaikat memohonkan ampunan kepadanya. Ini nggak masuk akal. Nggak boleh itu disebut hadis. Nah, kitab Ba'alawi yang bernama Tadhkirun Nas, kalau di sana nyata-nyata menyebut itu hadis, ya sesat kitabnya. Kemudian si Sayyid tadi yang minta diberi hadis oleh Rasulullah, maka Rasulullah memberikan hadis yang kedua. Hadis yang kedua yang artinya, barang siapa yang mengambil atau menggunakan tasbih untuk berzikir kepada Allah dengannya, maka ia dicatat termasuk orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, baik ia berzikir dengannya maupun tidak. Jadi siapapun yang mengambil tasbih dengan tujuan untuk berzikir, maka orang tersebut dicatat sebagai orang-orang ahli zikir. Baik orang tersebut kondisinya sedang berzikir atau tidak. Artinya ketika orang tersebut lagi tidak berzikir pun, orang tersebut tetap tercatat sebagai ahli zikir. Lah ini kan kacau. Hadis kok kayak gini. Jadi orang yang mengambil tasbih, kemudian tasbih diambil itu tujuannya untuk beribadah kepada Allah, untuk zikiran kepada Allah, maka orang tersebut tercatat sebagai orang-orang ahli zikir, sebagai orang-orang ahli bertasbih. Baik orang tersebut kondisinya lagi bertasbih atau tidak. Artinya suatu ketika orang tersebut tidak bertasbih pun tetap tercatat sebagai orang yang lagi bertasbih. Lah ini hadis apaan? Nah, disinilah kitab-kitab Ba'alawi yang menunjukkan kesesatannya. Jadi tulisan karangan sendiri tapi dinisbatkan sebagai hadis Rasulullah. Kemudian yang katanya hadis yang ketiga yang diberikan Rasulullah kepada Sayyid Ahmad bin Ali Bahar Al-Qatimi, itu yang berbunyi, barang siapa yang berdiri di hadapan seorang wali Allah, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat, maka seakan-akan ia beribadah kepada Allah di seluruh penjuru bumi hingga ia terpotong-potong menjadi berkeping-keping. Maksudnya begini, barang siapa yang berdiri di hadapan wali Allah, baik itu wali yang masih hidup atau sudah meninggal, maka orang tersebut punya nilai ibadah yang sangat tinggi.
Jadi nilai ibadah yang tidak terkira karena saking mulianya wali, sehingga orang tersebut kecipratan kemuliaannya karena berada di dekat wali, baik itu wali masih hidup ataupun wali yang sudah mati. Maka kalau pengen dinilai sebagai orang ahli ibadah yang punya nilai ibadah luar biasa, ya rajin-rajinlah nongkrong di pemakaman yang disebut wali. Ini kan sudah nggak masuk akal. Nah inilah kitab-kitab Ba'alawi. Jadi kitab Tadhkirun Nas yang memuat 3 hadis palsu yang dinisbatkan sebagai hadis tapi bukan hadis. Ini namanya penodaan agama. Nah, para kabib yang mengisahkan hadis kopi ini tidak hanya Kabib Mukhtar Ahmad Assegaf saja. Ada Kabib Kasan, itu juga pernah membuat video yang berkaitan dengan hadis kopi ini. Jadi hadis palsu kayak gini dipercayai sebagai benar-benar hadis dari Rasulullah. Maka agama Islam ini sudah banyak dikotori oleh tangan-tangan Ba'alawi. Mereka sengaja memalsukan yang bukan hadis tapi disebut sebagai hadis, padahal yaitu karangan manusia. Nah, kalau agama Islam sudah dihancurkan, sudah diobrak-abrik oleh orang-orang Ba'alawi, maka tak heran kalau di kemudian waktu ajaran Islam ini menjadi lucu, menjadi tidak sejalan dengan nalar waras. Karena apa? Ya karena sudah dicampur tangani oleh orang-orang yang punya kepentingan, oleh orang-orang yang punya ego. Sehingga ya semaunya, tidak berdasarkan firman Allah atau berdasarkan sabda Rasulullah. Maka dengan mengkaji kitab-kitab khurafat Ba'alawi, dengan mendengarkan ceramah-ceramah dari kabib-kabib Ba'alawi, maka kita bisa menyimpulkan bahwa ajaran Ba'alawi itu beda dengan ajaran Rasulullah. Mereka punya ajaran sendiri. Mereka dengan mudahnya membuat kalimat-kalimat, kemudian kalimat itu dinisbatkan sebagai hadis Rasulullah. Ini kan merusak agama. Nah, kalau ketiga kalimat yang tadi saya baca kok disebut sebagai hadis, sementara dari tata bahasanya saja kan amburadul. Artinya tidak ada keindahan sama sekali. Yang namanya hadis itu bahasanya indah karena Rasulullah adalah orang yang paling ahli bahasa Arab. Sehingga tata bahasa hadis itu adalah bahasa yang penuh dengan sastra. Sementara ketiga kalimat yang disebut hadis tadi yang dari kitab Tadhkirun Nas yang tadi saya baca, bahasanya biasa-biasa saja. Bahasa seorang penulis kitab, boro-boro mengandung balaghah itu. Nah, yang kayak gitu kok dipercaya sebagai hadis. Ciri-ciri hadis itu kan bahasanya indah. Maknanya tidak bertabrakan dengan hadis-hadis Rasulullah yang lain atau tidak bertabrakan dengan firman Allah. Lah ini kan aneh sekali. Itu ya. Jadi di samping saya mengkritisi ceramah Kabib Mukhtar Ahmad Assegaf yang bicara soal doa meminum kopi yang katanya doa itu langsung diberikan Rasulullah kepada orang soleh, dan itu saya tolak, pun saya tunjukkan buktinya bahwa kitab Ba'alawi pun memuat hadis kopi yang katanya hadis yang langsung diberikan kepada orang soleh, hadis yang tanpa lantaran, jadi langsung orang yang bertemu dengan Rasulullah kemudian Rasulullah bersabda. Nah, secara ilmu hadis ya tidak boleh itu disebut hadis karena kebenarannya kita nggak tahu. Dan saya yakin ya itu karang-karangan saja lah. Orang Ba'alawi kan sudah masyhur sebagai tukang ngarang ya, baik ngarang cerita, baik ngarang sejarah, dan ngarang-ngarang hal-hal yang lain. Pokoknya untuk menguntungkan klannya ya ngarang tidak jadi masalah. Termasuk nasab saja ngarang nggak masalah kok. Nah, itulah kehebatan orang-orang Ba'alawi. Dan sekali lagi saya berpesan kepada seluruh muslim di Indonesia, khususnya Nahdlatul Ulama. Ayolah kita bangkit, ayolah kita jujur, kita kaji kitab-kitab Ba'alawi. Kemudian apa kata hati kita? Apakah kata hati kita akan menerima bahwa ajaran-ajaran Ba'alawi sejalan dengan ajaran Rasulullah atau justru berseberangan dengan ajaran Rasulullah? Nah, jadi ulama atau jadi ustadz itu jangan mental tempe. Benar ya katakan benar, salah ya katakan salah. Seorang ulama sejati tidak takut ditinggal pengikutnya. Ketika
apa yang disampaikan itu hak atau benar, silahkan pengikutnya mau bubar semua ya nggak masalah. Nah itu ciri-ciri ulama sejati. Lah ulama sejati kok lebih memilih diam atau lebih memilih tidak bersuara hanya karena takut ditinggal jamaahnya. Ini ya ulama keblinger menurut saya. Itu ya yang bisa saya sampaikan, bahwa saya sangat mengkritik ceramah-ceramah Habib yang tidak bersumber baik dari hadis maupun dari Al-Quran. Bahkan saya mengkritik kitab-kitab Balawi yang dengan mudahnya menisbatkan sebuah kalimat-kalimat yang disebut sebagai hadis yang langsung diberikan Rasulullah kepada orang soleh. Padahal tidak bisa diverifikasi kebenarannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Pada akhirnya saya berpesan kepada seluruh muslim di Indonesia, ayo cerdaslah bareng-bareng, ayo waraslah bareng-bareng, lepaskan diri kita dari doktrin-doktrin sesat yang sudah mendarah daging di diri kita. Karena saya tidak mengingkari, sangat susah untuk melepaskan doktrin-doktrin yang sudah terlanjur menjamur selama ratusan tahun. Tapi ketika kita padu dengan ajaran yang hak, maka yang batil akan terlihat sangat jelas dan yang hak akan terlihat sangat jelas. Itu saja. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam panas untuk seluruh muslim di Indonesia.